Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang logika fuzzy dengan metode Mamdani. Logika fuzzy adalah metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Metode Mamdani yang dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani adalah salah satu inferensi fuzzy yang paling populer. Proses metode Mamdani terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, fuzifikasi. Di tahap ini, input grapes diubah menjadi derajat keanggotaan menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy. Yang kedua, inferensi. Aturan-aturan berbentuk jika maka. Misalnya, jika suhu tinggi, maka kipas menyala cepat. Yang ketiga, agregasi. Hasil dari semua aturan digabungkan menjadi satu himpunan fuzzy. Yang keempat, defuzifikasi. Hasil akhirnya diubah kembali menjadi nilai grapes menggunakan metode seperti Catroid. Nah, contoh penerapannya adalah mengatur kecepatan kipas berdasarkan suhu ruangan. Jika suhu panas, kipas akan berputar cepat, dan jika suhu dingin, kipas akan berputar lambat. Itulah penjelasan singkat tentang logika fuzzy metode Mamdani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi, di mana metode ada memiliki 4. Yang pertama itu ada fuzifikasi, yang kedua ada pembentukan basis pengetahuan atau rule if then, yang ketiga ada defuzifikasi, dan yang keempat ada pengujian MATLAB. Yang pertama, fuzifikasi itu terdapat 4 variabel dalam sistem. Ada input, bahan bakunya sedikit, sedang, banyak dengan rentang nilai 0 sampai 24. Yang kedua berikutnya ada stop, sedikit, sedang, banyak dengan rentang nilai 0 sampai 30. Berikutnya pengiriman, sedikit, sedang, banyak dengan rentang nilai 0 sampai 40. Terus outputnya ada produksi, sedikit, sedang, banyak dengan rentang nilai 0 sampai 50. Yang kedua ada pembentukan basis pengetahuan atau rule if then. Aturan fuzzy dirumuskan untuk menentukan hubungan antara input dan output. Contoh aturannya itu yang pertama ada R45, if bahan baku is sedang, N stok is sedang, N pengiriman is banyak, then produksi is banyak. R6 yang berikutnya ada R63, if bahan baku is banyak, N stok is sedikit, N pengiriman is banyak, then produksi is banyak. Yang ketiga ada difuzifikasi. Untuk mendapatkan hasil akhir produksi atau output, metode Catroid digunakan. Contoh perhitungan untuk bulan Juli dengan input bahan baku 17.2, stok 14.3, pengiriman 31.6. Hasil difuzifikasi adalah jumlah produksi sebesar 38.265 kg. Yang keempat itu ada pengujian MATLAB dengan menggunakan tools MATLAB 7.10.0. Pengujian dilakukan berdasarkan data input bulan Juli. Proses ini menghasilkan jumlah yang sangat berbeda secara manual dan sistem, tetapi tetap sesuai dengan kategori yang sama, yaitu banyak. Kita melangkah pada pengujian MATLAB, yang mana langkah pertama adalah pembuatan sistem fuzzy yang terdiri dari kode fish sama dengan manfish, yang mana fish itu merupakan fuzzy inferensi sistem, kemudian manfish merupakan pembuatan sistem inferensi fuzzy Mamdani. Kemudian kita memberikan penamaan untuk pengujian ini, yaitu adalah yang mana penamaannya adalah produksi teh. Kemudian langkah kedua itu menambahkan input bahan baku. Untuk menambahkan input bahan baku terdiri dari 8 input, yaitu menambahkan variabel input ke dalam sistem fuzzy. Kemudian memberikan rentan nilai untuk variabel bahan baku yang terdiri dari 0 sampai dengan 24. Kemudian memberikan nama input sebagai bahan baku. Kemudian selanjutnya itu menentukan himpunan fuzzy untuk bahan baku.
yang terdiri dari 8MF, yaitu menambahkan fungsi keanggotaan atau memberikan atau membersih function untuk variabel bahan baku. Kemudian 3MF yaitu menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga atau triangular membersih function. Kemudian untuk rentang dari 0 sampai dengan 12 yaitu fungsi keanggotaannya untuk kategori sedikit, kemudian 6 sampai 18 fungsi keanggotaannya untuk kategori sedang, kemudian 12 sampai 24 fungsi keanggotaan untuk kategori banyak. Kemudian memberikan nama setiap himpunan fazi. Kemudian yang ketiga itu menambahkan input stok, yang mana terdiri dari V sama dengan 8 input, dan rentang nilai dari fees itu 0 sampai dengan 30, kemudian menentukan nama dan stoknya. Kemudian menentukan himpunan fazi untuk stok dengan menambahkan fungsi keanggotaan sedikit, sedang, dan banyak untuk variabel stok. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan input pengiriman, di mana di situ ada add input yang artinya menambahkan variabel, di mana di situ dimasukkan rentang nilai yaitu dari 0 sampai 40. Kemudian di situ juga ada menentukan himpunan fazi untuk pengiriman, yaitu dalam program MATLAB-nya ada fungsi-fungsi di mana disitu bertujuan untuk menambahkan fungsi keanggotaan sedikit, sedang, dan banyak untuk variabel pengiriman. Kemudian ada menambahkan output produksi. Programnya itu sama dengan menambahkan input pengiriman, yaitu ada add output, di mana yang artinya itu menambahkan variabel. Di dalam output produksi rentang nilainya yaitu 0 sampai 50. Kemudian di dalam output produksi tersebut ditentukan pula himpunan fazi untuk produksi, di mana dalam himpunan fazi untuk produksi itu ada fungsi keanggotaan sedikit, sedang, dan banyak untuk variabel produksi. Kemudian setelah menambahkan, tadi kita menuju ke aturan fazi, di mana dalam aturan fazi ini pada baris pertama itu ada rule list, di mana ada kode 223311, di mana 2 ini yang berarti sedang dan 3 artinya banyak. Untuk 11 di akhir, di baris terakhir, untuk 1 di baris terakhir yaitu menandakan aturan yang artinya bobot, yaitu aturan memiliki bobot penuh. Kemudian untuk 1 di bagian akhirnya lagi yaitu koneksi menggunakan operasi N. Jadi ketika sebuah program menggunakan N, maka kodenya yaitu 1. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan struktur FIS. Di sini ada kode berupa deep FIS untuk menampilkan struktur berupa output, input, dan juga aturannya. Terus juga ada simulasi input. Simulasi input ini ada kodenya berupa input bahan baku sama dengan 17,2, input stok sama dengan 14,3, juga ada input pengiriman sama dengan 31,6. Terus ada menjalankan sistem fazi. Di kodenya ini tertulis output produksi, LFIS, FIS input bahan baku, input stok, dan input pengiriman. LFIS itu berguna untuk mengevaluasi input dengan sistem fazi untuk menghasilkan output.
Sedangkan input bahan baku, input stok dan input pengiriman itu untuk menggunakan nilai input yang telah ditentukan tadi. Kemudian ada menampilkan hasil. Di sini menampilkan hasil menggunakan kode fprint. Jumlah produksi yang direkomendasikan 3 kilo per N output produksi. Fprint ini untuk menampilkan hasil produksi dengan format desimal 3 angka di belakang koma. Berarti 3 angka di belakang koma ketika hasil output produksi itu ada di angka 38242, berarti yang diambil itu 38,2, 3 angka di belakang koma. Contoh outputnya jumlah produksi menggunakan 38,265 kg. Yang kemudian ringkasan alur kodenya, membuat sistem fuzzy. Yang pertama itu ya, yang pertama membuat sistem fuzzy, menambahkan input dan output, kemudian menentukan aturan fuzzy, mensimulasikan, kemudian menghasilkan dan menampilkan output. Mungkin sekian dari saya.